7 tahun sudah kau buatku percaya dengan keyakinan yang semu membiru. Tenggelamku dalam sebuah kepalsuan yang kau rajut untuk membalut malu. Tauhai yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berpekik doa yang pernah ku ucap. Surga tak menjawab. Betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku. Hati yang dulu terluka dirundung dilema. Mencoba untuk paham namun sulit maafkan. Iman yang ku genggam kini pun tenggelam di palung lautan. Kini telah ku temukan secercah harapan yang lama telah hilang. Tauhai yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berpekik doa yang pernah ku ucap. Surga tak menjawab. Betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku. Hati yang dulu terluka dirundung dilema. Doa yang pernah ku ucap. Surga tak menjawab. Betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku. Hati yang dulu terluka dirundung dilema. Yeay, keren banget. Bagus banget. Keren banget Dila, akhirnya bisa. Tapi aku kayak ngerasa beruntung loh ada di I Will. Nonton konser gratis. Oh iya ya, langsung dengerin langsung ya. Iya, Harusnya ya? beruntung udah di sini. Sweet banget. Tapi kita belum nyapa nih teman-teman I Will. Hai. Welcome back to I will spill the tea. So but you make it one thing. Manners and respect.
bersama aku Natasha Wilona. Dengan aku Sisi Asih. Akhirnya aku kembali lagi ke I Will Network. Kemarin pekerjaan aku disabotase oleh Sisi. Iya, jadi pokoknya tetap nih gue di sini. Bolak-balik mulu. Benar. Nah, kita belum kenalin ya ada siapa di sini. Nggak perlu dikenalin Udah juga, pada kenal orang ya? pada kenal. Iya Lagi sih. ngetren banget. Betul, lagi hits banget nih di YouTube dengan lagu-lagunya luar biasa. Ada Fadila Intan. Fadila, jadi gimana nih? Ini lagu kamu di TikTok, YouTube semuanya lagi bagus banget. Kayak berkat film sinetron, sinetron nih film apa? Film layar lebar. Iya, layar lebar. Tangisan di ujung sajadah. Air mata, tangisan. Ya kan? Air mata di ujung saja Iya, lagi Air Mata. hits juga ya. Bilangnya lagi naik gitu, lagu dan juga filmnya. Tapi terbayangkan gak sih kayak pertama kali kamu nyanyi, kan aku denger Fadila ini juga dari ajang pencarian bakat kan. Pertama kali ditawarin nyanyi, nyangka nggak kalau langsung jadi host film langsung booming lagi? Sebenarnya ini tuh lagu ketiga aku. Oh iya? Jadi lagu pertama sama lagu kedua itu aku udah rilis tahun kemarin sama tahun ini. Cuman emang di tahun ini tuh kayak awal tahun kemarin tuh kayak seret banget gitu loh Kak. Oke. Dari segi job, terus dari segi mungkin traffic di Instagram juga dan juga di sosial media lainnya. Dan aku tuh bulan Juni kemarin sebelum aku rilis lagu kedua dan ketiga dan lagu Dawa ini, aku tuh kayak sempat mau quit nyanyi gitu. Oh, Kayaknya enough deh gitu. Kayaknya udah terlalu capek, udah terlalu banyak usaha, udah terlalu banyak effort. udah mentok banget nih Iya, rasanya. apalagi kan aku bukan dari label, jadi semua modal tuh aku sendiri sama keluarga gitu. Jadi kayaknya enough deh. Udah single kedua, habis itu udah terakhir, habis itu ya udahlah kayak mungkin kerja kantoran atau mungkin mau usaha gitu ya. Jadi ibu rumah tangga. Belum ada jodohnya. Belum. Terus. Terus habis itu akhirnya bulan Juni tuh aku udah sempet WhatsApp ke mama gitu. Kayak, ini beneran ini aku WhatsApp kayak, "Ma, kayaknya aku udah quit deh, selesai gitu. Aku kayaknya capek kalau terus merepotkan orang tua untuk mungkin memodalin aku untuk bikin single gitu. Kayaknya enough deh, kayaknya nggak balik-balik modal juga gitu. Walaupun sebenarnya memang kalau seni nggak bisa dinilai dari itu kan Betul. sebenarnya. Terus ternyata datanglah tawaran lagu Dawai ini gitu. Yang awalnya aku kira penipuan gitu kan. Kayak, ini beneran karena emang aku sering banget di PHP kan. Oh, sama banget aku juga. Ini korban PHP. Ini PHP ih, banyak banget. Terus jadi awalnya kirain penipuan nih. Iya. Pinjol kayak gitu-gitu ya paling ya. Enggak sampai pinjol juga. Enggak ya? Cuman kayak ini scam, kalian cuma nawarin doang sebentar hilang terus gitu. Karena sering banget kayak gitu. Tapi kan ini jadi for your info aja ya. Jadi penulis lagunya ini adalah sahabat aku yang juga udah lama banget kenalnya, Ko Hendro, ya kan. Jadi ntar kita tampilin mukanya di sini tuh ya. Jadi dari Resonate ada Kak Hendro. Sebenarnya yang info ada tiga, Kak Andi, Kak Hendro, dan Kak Albert. Yang Oh, iya. lirik sama musiknya gitu. Pokoknya pertama kali aku tahu tuh ada Fadila dari Ko Hendro yang kayak kirim, "Will, ini ada penyanyi sekaligus ini lagunya lagu aku." Pertama aku mikir, oh dia jadi produser. Oh enggak, aku nulis juga. Oh iya, bisa nulis juga karena dulu dia produser film aku waktu film Oke. Nini Towo kan. Terus tadi dia cerita katanya sempat dikira penipuan. Abang kenapa Iya. muka Ko Hendro kurang terpercaya? Karena pada waktu itu memang dari Resonate pun ini juga baru lagu pertama mereka gitu loh. Karena biasanya kan Kak Hendro sama Kak Albert kan di iklan, bisa di jingle-jingle iklan. Jadi aku juga ngeliat portofolionya kok nggak ada posting single ya gitu. Iya, Kayak, iya, ini iya. beneran apa enggak sih gitu. Awalnya sempat mau nolak, maksudnya kayak ini beneran enggak sih, ternyata beneran. Terus proses dari ditawarin sampai singlenya jadi cuma seminggu. Cepet banget. Kamu nggak latihan dulu tuh Seinstan lagu itu? baru? Iya, aku cuma latihan, yaudah aku latihan di mobil, aku dengerin gitu. Langsung? Iya. Beda ya kalau penyanyi ya? Cepet ya ngingetnya. Kalau Aku dulu pernah kan sekali ngisi os buat film aku. Film sekali, sinetron sekali. Itu udah dikasih dari sebulan lalu sampai di telinga gue masih nggak masuk. Sampai di hari rekaman cuma kan dihilangin suaranya cuma ada musik doang. Nggak tahu kalau masuk. Aku masih kayak masuk di mana ya? Sampai akhirnya dipakai ini tuh nggak sih apa sih? Metronom. Detik. Metronom. Metronom, bener. Ting ting biar tahu Biar kapan masuk. Padahal sampai orangnya ngerekam bilang gini, bukannya udah dikasih lirik sama lagu dari orang? Iya udah aku dengerin di mobil, aku dengerin terus. Tapi emang gak suka nyanyi. Enggak, tapi ternyata beda, penyanyi sama aktor tuh beda hasil keluarnya. Jadi kita tahu ya teman-teman Ayu, ternyata Will tuh gak suka nyanyi, sukanya ajan. Lucu banget. Oke. Kamu rekaman berapa lama lagu Dawa ini? Cepat sih Kak.
kemarin kebetulan karena ada cerita lucu. Jadi studio ini tuh selalu AC-nya tuh nyala ya. Tapi pas aku rekaman AC-nya tuh rusak mati. Bayangin Kak, ruangannya tuh lumayan kecil. Kedap Terus- suara lagi. Iya, kedap suara. Terus diisi aku, ada vokal direct Kak Bowo, terus ada Kak Albert, Kak Handi, Kak Yoko, berlima. Sepanas Panas apa dan untungnya tapi mungkin itu yang bikin akhirnya lancar. Jadi 2 jam doang selesai. 2 jam doang. Cepet Alhamdulillah, juga ya. iya. Tapi kamu memang rutin latihan vokal kayak gitu-gitu biar tetap bagus ya. Tapi latihan masuk ABRI nggak kira-kira? Belum. Belum ya. Tapi kan katanya Dila punya 3 lagu tuh, judulnya unik-unik lagi. Kamu, Siapa Dia, Kubang Kenangan, dan Dawai, ya kan? Siapa dia mau kenal nggak, Wei? Oh, Siapa Dia, Kubang Kenangan, dan Kamu Dawai. bukan judul. Dia 3 punya Apa tadi lo di lagu yang kamu nih yang mana? 3 lagu kamu. Maksudnya kamu siapa dia? Oh berarti hari ini iya. kamu harus ciptain lagu judulnya kamu, ya kan? Challenge-nya. Nah, dari 3 lagu ini, katanya saya cuma pengen nanya doang. Katanya ada yang dari kisah nyata. Iya. Yang mana Yang ya? mana nih? Yang kamu yang kamu. Ya, Kubangan atau yang Kubangan. Lu suka main di kubangan sih, bawa-bawanya kubangan. Kubang kenangan. Iya. bener-bener. Tadi tanya apa ya? Dari kisah nyata. Tadi nanyanya apa? Oh iya, saya sampai lupa. Iya benar. Sebenarnya lagu pertamanya Siapa Dia itu bukan kisah nyata sebenarnya awalnya. Jadi lagu itu menceritakan tentang seseorang perempuan yang mergokin pacarnya selingkuh, tapi namanya tuh di-save pakai nama selingkuhannya di-save pakai nama temennya. Oh, udah sering terjadi oke. tuh. Jadi nomor temennya, nomor selingkuhannya di-save pakai nama temennya. Udah pernah kan Gelo? Pernah kan? Aku untungnya belum pernah Oh, belum ya. diselingkuhin dan belum pernah selingkuh. Oh iya, disclaimer ya M. Nah lucunya lagu itu tuh jadi dulu. Lagu itu jadi dulu. oke. Baru kejadian. Dapet vokal, baru habis itu kejadian. Persis kayak lagu ini. Terus habis itu ya udah kejadian. Terus akhirnya Kubang Kenangan itu tadi juga akhirnya lanjutan dari Siapa Dia gitu. Ceritanya kayak Tentang kenangan belum kamu bisa- bersama iya, mantan. Iya belum bisa keluar dari kenangan. Belum move on dari gitu. kenangannya, terjebak ya. Betul. Nih by the way nih Dawai kan masih kayak asing banget di telinga netizen ya pastinya ya. Bahkan di telinga aku Dawai itu apa ya sebenarnya artinya? Tuh, Wiro tahu nggak Dawai artinya apa? Ketaunya itu loh, Dawai. Yang Pawai itu pawai. Pinter nggak gue? Pinter gak langsung? bisa tahu sih. Baru mau bilang giring-giringan mobil. Oke. Lanjut. Aku juga awalnya nggak tahu Dawai. nggak Bahkan tahu. aku dikirim, judulnya Dawai. Ini gua nggak sih? Kok judulnya Dawai? Terus aku telepon kayak Dawai itu negara di daerah China itu masih. Itu Hawaii. Lo salah. Aku Jauh. bilang Taiwan. Jauh. Hawaii lebih deket. Heeh. Terus habis itu aku telepon Kak Indro, Kak Dawai ini apa sih? Dia baru jelasin. Apa tuh? Aku kira Dawai di arti lagu ini kan lagu ini tuh menceritakan tentang kayak perselingkuhan, ikhlas gitu Iya. kan. Ada lirik 7 tahun sudah. Jadi aku kira tuh kayak mungkin ini tuh udah hubungan selama 7 tahun terus diselingkuhin gitu. Karena aku search di KBBI Dawai itu artinya kabel atau senar. Ya masa aku nyanyi kabel. Aneh kan? Senar. Akhirnya aku telepon lah, terus ternyata kata Kak Hendro, Dawai di sini artinya itu alat musik petik. Oke. Jadi kalau misalnya kasih dengerin refnya kan ada Dawai yang telah lama ku petik, sumbang dan terus lirih berbagi gitu kan. Artinya berarti Dawai atau alat musik yang kita setiap hari Petik. mainkan itu kan kita pasti mengharapkan suara yang keluar tuh gak falas atau gak Iya. sumbang. Ternyata suatu hari keluarlah suara sumbang atau kalau misalnya kita di kehidupan nyata itu nggak semua kehidupan itu selalu mulus, pasti ada masalah gitu. Jadi lagu ini sedip itu gitu. Oh iya. Apa ya nama istilah peribahasa tuh jadi diistilahkan tuh Dawai itu kehidupan lah ya di sini ya. betul. Kalau aku sih Oh. interpretasinya kayak gitu ya. Iya. Tapi pas lagu ini keluar, pasti ada yang suka, ada yang enggak kan? Ada nggak sih komen-komen yang kan namanya netizen, kadang udah tahu ini karya dibikin susah payah, ada yang suka komen gampang banget. Ada nggak yang HP kamu baca, terus kamu kayak, ini orang ya bener-bener. Ada sih. Yang pertama mereka bilang dikira lagu ini lagu cover karena emang sebelumnya aku suka cover lagu Oke. gitu, tapi ya udahlah gitu. Yang kedua lebih ke fisik sih, mereka bilang tuh katanya aku nyuri umur karena aku umur 25. Oh iya, Mereka aku pernah bilang, baca tuh. Iya, harusnya 40 tahun lah. Iya, gitu jahat katanya. banget sih. Ya udahlah itu kan Kan lagi ngomongin karya, kok bisa-bisanya ngomongin fisik? Iya jadi kena body shaming dia Iya. gara-gara karyanya tapi orang jadi fokus ke body shamingnya. Ya
udah apa dia nggak kenal aku gitu. Iya. Banyak yang bilang lagu ini mirip sama karyanya Teh Meli. Iya. Yang apa? Yang cinta. Cinta tegarkan hatiku. Oke, lumayan kan kalau gue nyanyi kan lumayan. Iya, lumayan loh nyanyinya terus deh. Jangan ngomong. Cuman emang menurut aku ya aku nggak salah karena memang chordnya juga mirip, chordnya sama dan memang kalau dulu aku pernah baca Jessie J itu pernah bilang ya nada itu cuma do sampai si. Jadi kalau misalnya banyak lagu yang mirip ya memang nada itu cuma do re mi fa sol la si do jadi kayak ya udah. Tapi kan setiap lagu punya ciri khas sendiri, punya penyanyinya juga punya ciri khas sendiri buat menyampaikan pesan gitu sih. Tapi ngomongin Teh Meli, katanya kamu pernah nge-cover lagu dia sampai 42 juta views. Iya, yang Denting itu ya katanya. Iya. Itu kenapa menurut kamu nih ya? Kenapa lagu Denting itu tuh bisa nembus sampai 42 M? Padahal kan yang cover banyak, gitu kan? Kenapa punya kamu tuh sampai 42 M? Karena waktu itu sebenarnya di YouTube itu belum ada yang cover Denting sebenarnya. Mungkin di Instagram atau di TikTok mungkin banyak. Tapi di YouTube itu jarang yang cover Denting, bahkan nggak ada. Terus memang chordnya itu Denting tuh memang agak rumit gitu. Jadi mungkin orang memilih untuk cover yang bimbang, yang lagu-lagu AD. Kayak gimana sih emang chordnya? Yang rumitnya tuh di bagian mananya? Bukan rumit ya, mungkin kayak progresinya tuh kayak nggak kayak biasanya gitu loh Kak. Jadi kayak lebih rumit aja gitu. Coba kamu contohin, kamu soalnya. Iya jangan kamu contohin sih bener, cuma dia aja yang contohin ya. Kalau Raffi tuh rintik gerimis mengundang kekasih di malam ini kita menari dalam rindu yang indah kayak gitu. Agak-agak ini ya mendayu-dayu ya. Iya, mendayu-dayu. Terus itu aku inget banget aku bikinnya di rumah. Jadi itu lagi pandemi kan, nggak bisa kemana-mana, nggak ada kerjaan juga, terus kayak mau ngapain? Akhirnya aku minta kakakku buat videoin, terus bikin di rumah. Terus ya udah aku nggak ngelakuin promosi apapun, dan cuma ngupload sekali, tiba-tiba rame. Tadi udah dengerin dia nyanyi, gimana kalau kita kasih challenge aja sekarang? Lucu tuh. Oke, sekarang saatnya kita challenge. Nah, kali ini karena Fadila lagi mencari inspirasi untuk challenge membuat lagu, kita tantang dulu tim netizen kita. Sisi Asi. Dia punya bakat terpendam, aku percaya dia pasti bisa. Tapi kali ini membuat lagunya tidak dengan ide dia sendiri. Tapi lewat dua benda ini. Apaan? Ini bikin lagu. Dibikin lagu. Yang ini jepit rambut, yang ini gunting kuku. Kamu pilih salah satu jadiin lagu ya. Nih, siapa sih yang ide suruh bikin lagu pakai beginian? Hari ini sikilku bau sekali. Ku mau potong kuku di sikil kakiku. Ayo kita potong sikilnya. Iya. Bagus. Iya, kita potong sikilnya. Udah nggak tahu Bagus sih, bagus diam kayaknya. Bagusan diam ya. Oke. Susah. Semoga tadi setelah melihat Sisi melakukan challenge ini kamu terinspirasi ya. Oke. Udah bisa? Udah. Oke, kita Mungkin 2 mulai. kalimat aja ya. Oke, nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Iya. Satu bab juga nggak apa-apa. Sampai besok ini. Bisa-bisanya kamu cerita tentang pacar barumu ke aku. Bukannya kamu sendiri yang kemarin meninggalkan aku. Ih, bagus banget. Sumpah bagus banget. Jadiin single beneran deh. Bener, pasti banyak soal orang kayak gitu kan. Nyentuh ke hati, sumpah. Itu kalau kamu bikin langsung trending di TikTok pasti. Iya. Intinya semua cewek-cewek yang diselingkuhin. Iya, Pasti semuanya itu. Pasti. Udah diselingkuhin, habis itu masa yang sana malah cerita ke kita kan nggak masuk akal ya. Semoga aja tidak banyak yang merasakan kisah seperti itu ya. Kita mendoakan sebagai sesama cewek kan kita harus saling support. Betul. Woman empowering woman. Betul, Jangan woman wajib. sikut woman. Ada. Tapi banyak sikut-sikutan sekarang. Dia tonjok balik deh gitu. Iya. Ribut juga deh. Nah, kita kan dari tadi udah bahas nih tentang Dila dengan lagu Dawainya, dengan apa ya, perjalanan karirnya nih. Nah, tapi Dila selain kamu bisa bernyanyi itu kamu katanya bisa balet juga.
Iya benar. Bener ya? Karena dulu rumahnya, kan aku tinggal di rumah ayangku dulu bareng. Nah di sebelah rumah ayangku tuh sanggar balet. Jadi dari umur 2,5 tahun kalau nggak salah ya, atau 3 tahun itu aku udah les balet sampai akhirnya udah lulus Royal Academy of Dance itu dari London. Kayak gitu. Jauh juga. Cuman karena waktu selesai SMA itu aku udah memutuskan untuk berhijab, akhirnya udah nggak balet lagi. Cuman masih dikit-dikit ngajar waktu sebelum pandemi. Oh sempet jadi pengajar juga, jadi Iya. coachnya juga. Wow, berarti kamu lentur banget dong ya? Ya nggak sih? Iya, tapi nggak gini sih. Oh iya. Iya. Bisa split dong, bisa split gitu. Iya, bisa. Bisa. Nah Dila kan baletnya tuh udah jago banget, udah dapet license segala macam buat ngajar. Nah itu kenapa udah stop dari SMA aja? Soalnya abis itu kan aku memutuskan untuk fully berkerudung gitu kan. Oh, oke. Jadi akhirnya aku milih di nyanyi kayak gitu. Karena kan balet juga udah dari kecil terus kayak kayaknya udah cukup, udah enough gitu. Cuman Iya, kalau iya. sekarang aku misalnya disuruh ngajar aku masih mau. Oh, Cuman masih tetap- bisa. Aku tetap maunya pakai hijab, maksudnya nggak yang aku harus lepas. Oh jadi bungkus semua tuh ya pakai baletnya ya? Aduh, muncrat. Iya, pokoknya Iya, iya. bungkus gitu. Iya iya. Padahal iya. balet tuh olahraga susah banget loh. Iya kan sakit Sampai banget kartu berdarah-darah kakinya. gitu dulu. Iya Kan kan? sih katanya jempol kita bisa sampai yang kayak luka-luka gitu. Iya, beneran. Dan itu memang beneran nyata. Jadi kalau misalnya kita mau perform gitu, kadang-kadang kita rendam kaki dulu pakai air es biar Itu nggak- biar nggak- kebal gitu. Maksudnya dia biar kayak kalau misalnya bengkak, jadinya dia nggak terlalu kerasa gitu loh. Biar ada kebal gitu. Biar baal. Kayak Iya. gitu. Suka duka kamu deh waktu dulu ngejalanin balet sebegitu lama, apa yang Ada, paling ada. kamu inget? Kalau puasa, karena aku tetap latihan kalau puasa. Oh bulan puasa. Gak kebayang deh. Aus banget ya pasti. Iya, dan waktu itu dulu kan ikut kelasnya scholarship yang kayak kita nggak bayar gitu. Karena yang pintar-pintar tuh istilahnya dimasukin. Iya iya iya. Berarti kamu pinter dong ya? Iya. Betul, gitu. Terus habis itu bener-bener seharian, bener-bener kayak jam 10 pagi aku ngajar balet, terus jam 1 siang balet sampai jam 5, jam 6 sampai jam 7. Dan itu pas puasaan ya tetap aku ngelakuin terus rutinitas yang sama gitu. Nah, tadi juga bicara soal kegagalan yang juga pastinya pernah terjadi dalam proses sampai menuju sekarang menjadi lebih sukses, ya kan? Apa sih yang memotivasi kamu buat terus berusaha? Mungkin aku melihat mama papaku sebegitu effortnya buat ngelesin anak-anaknya. Mungkin uang yang mereka dapat, mereka bisa buat beli barang-barang mahal, tapi mereka pilih buat ngepinterin anak-anaknya istilah kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak membalas itu pakai prestasi, kayaknya kok nggak fair banget. Iya, iya. Jadi itu yang makanya bikin aku selalu gigih banget kalau ada ikut lomba, udah ikut ada perlombaan aku selalu ikut, kalah nggak apa-apa, ntar coba lagi, kalah nggak apa-apa, coba lagi gitu terus sampai akhirnya ya alhamdulillah sekarang ini lumayan baik dengan banyak orang gitu. Kayak tahun lalu aku habis ikut lomba Kak di Amerika. Ih jauh banget. Aku tuh 4 kategori, 4-empatnya kalah. Nangis gak? Sedih gak? Nangis lah, sedih. Apalagi waktu itu istilahnya kayak lagi titik terendahku lah. Aku lagi Iya. istilahnya kayak banyak peristiwa di hidupku gitu. Terus akhirnya sedih. Terus tahun ini aku ikut lomba lagi, coba lagi international competition juga di Bali. Bawa 4 piala pulang. Jadi kayak dibayar iya, langsung jadi ya. alhamdulillah itu kayak tahun lalu nggak dikasih, ternyata tahun ini dapat ya. Iya iya, berarti jatahnya tahun ini, ya Iya, kan? iya. Ih keren banget. Terus gimana tuh rasanya dari yang titik terendah, bener-bener udah mentok banget nih, udah nggak mau bernyanyi lagi, tiba-tiba ikut ajang internasional lagi malah menang banyak gitu loh. Karena itu tadi Kak, aku bingung kan mau ngapain. Aku kalau misalnya diem aja juga malah nggak dapet apa-apa. Aku berusaha terus, tapi kok capek juga ya. Akhirnya kayak yes mau nggak mau, yes nyoba lagi lah, ikut lomba lagi. Bahkan aku sering banget loh Kak, kalau nyanyi pernah ada sebuah event, aku tuh diundang di sebuah event bergengsi malah di Surabaya. Waktu aku nyanyi, penontonnya pulang. Karena ada seorang pejabat di situ. Jadi kalau pejabatnya pulang, semua pasti pulang. Jadi aku tuh cuma ditonton sama IO-nya doang, nggak sampai 10 orang mungkin. Jadi di panggung tuh aku tetap harus nyanyi, karena aku udah dibayarkan. Tapi aku kayak mau nangis, rasanya kayak air mata tuh keluar tapi nggak keluar gitu. Karena kayak aku kayak nggak dihargain di sini, semua orang pulang cuman karena ya memang pejabat sih. Tapi kayak at least tunggu bentar lah, aku masih nyanyi gitu. Memang aku ditaruh di guest star paling terakhir, tapi malah nggak ada yang nonton. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali Kak. Di Jakarta waktu itu juga pernah, waktu itu sama Audela sih. Kita waktu sama-sama, karena aku sama Audela sama-sama dari Surabaya. Oh iya iya. Terus itu kita kayak selalu lomba bareng, terus event nggak dibayar pun kita tetap datang kayak nggak apa-apa dia udah kita inilah promo kayak gitu. Itu kita event di Jakarta juga nggak dibayar sama sekali, kita datang, kita nyanyi baru awal pejabatnya keluar semua. Sumpah itu beneran Kak. Jadi kayak Jadi setelah begitu banyak nih kegagalan, mungkin air mata, keringat dan kerja keras yang udah kamu korbankan untuk berada di posisi sekarang ini, seandainya
kamu bisa ngasih tahu ke teman-teman I Will, apa sih yang membuat kamu selalu kuat dan selalu bisa maju terus itu selain orang tua, apa yang selalu kamu tanamkan dalam diri kamu? Diri aku sendiri sih. Karena kalau misalnya kita nggak yakin sama diri sendiri, siapa lagi yang mau yakinin? Iya. Mau pacar atau teman, mau kayak kamu pasti bisa. Ya mereka cuma bilang kamu pasti bisa. Kalau kita nggak jalan, mah tetap aja nggak jalan kan. Betul. Jadi ya tetap aku yakin ke diri sendiri dan masa depan tuh tetap aku yang pegang gitu loh. Mau orang lain nyemangatin aku, gerocok aku, motivasi sampai segimana pun, kalau emang aku nggak jalan, tetap aja nggak jalan. Wih, keren. Nah tuh buat teman-teman I Will, jadi buat kalian semua yang mungkin ya sekarang berada di posisi-posisi kayak Fadilah yang lagi ngedown, sedih dan butuh motivasi, mungkin salah satu motivasi yang bisa kita lakukan adalah dengan memotivasi diri kita sendiri dulu, itu yang paling pertama. Terus kedua, berdoa. Kalian harus beribadah. Percaya nggak percaya ini bukan tentang alim atau nggak alim, tapi disitulah tempat kalian bisa meminta anak kepada meminta bener-bener dengan sungguh-sungguh ke orang yang paling tulus gitu loh. Karena kalau minta ke orang lain selalu ada imbalannya. Iya, betul. Aku Tapi juga kalau percaya gitu. meminta ke yang di atas itu selalu yang paling tulus dan paling terbaik buat kita. Betul. Makanya mulai dari sekarang kita semuanya berpikir ya, aduh semoga aja bisa punya rumah bagus bentuknya kayak gini. Aduh bisa ngajak orang tua kesini. Percaya nggak percaya tuh one day semesta akan memberikannya kepada kita. Betul, dengan usaha ya pastinya, Benar. nggak ngepet aja. Oke nih, apalagi nih? kayaknya kita bakal main games ya. Oke. Ya. Ngapain gamesnya Wil? Kita bakalan main Spin the wheel. Nah, kita udah di game Spin the Wheel sama Dila nih. Nah, dia udah ngerti nih cara permainannya ya. Diputer ya, bukan diaduk, oke? Nah, silakan diputar dan dilakuin nanti challenge-nya, oke? Oke. Siap. Puter. jangan deg-degan, tenang. Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dia berdoa. Taunya suruh chat mantan. Iya, jangan bohong. Biasanya gitu sih. Kalau yang ditakutin justru yang terjadi. Oke, bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Mana handphone? Oke kan? Oke, jadi ini handphone saya, ini kucing saya. Katanya kamu punya 22 kucing ya? Iya. Banyak banget. Itu mau nambah. Ini bawa pulang satu. ini dia lagi mengalami Oh iya. peralihan ya. Oh iya, lupa. Emang ini gampang teralihkan. Nggak fokus anaknya. Gampang dikendam. Iya. Nah, terus Ini Instagram. Udah ini, aku tuh, habis just di ada yang minjem duit. Oh, Habis aja. Habis Suruh ke barang BCA. di parfum. Udah Oke. sih orang mention. Oh. Terus yang kalau berikutnya General. Itu nggak ada, ini orang-orang aja. Mention. Oh, itu ada cowok tuh. Siapa? Tidak ada. Jangan-jangan nih ada love-love-nya nih. Siapa? Oh. Sehat selalu. Maira. Oh, berarti bener-bener semuanya teman-teman cewek ya? Iya. Oke, Fadila, terima kasih sudah ada di tengah-tengah kita. Jangan kapok ya. Jangan kapok ya diundang sama kita ya kan. Aku Sisi Asih. Aku Natasha Wilona. Sampai ketemu lagi di I Will Spill the Tea.